Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Gus Anam Wahid selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Najah. Yang kami hormati Bapak Chandra Dwi Fitra selaku Kepala Sekolah SMK Plus Darul Najah. Yang kami hormati Bapak Kiai Samingan, Bapak Rosihun dan Ibu Huni Yunisi selaku Pembina Kitabah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf administrasi SMK Plus Darul Najah dan seluruh rekan siswa-siswi SMK yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat pada kita sekalian, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga atas nikmat Allah lah kita hari ini bisa berkumpul dalam tempat yang mulia ini dengan acara kegiatan Ibadah bulanan SMK Plus Darul Najah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, langsung saja untuk mengefisiensi waktu dalam acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi, yang ketiga tawasul, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima seminar ubudiyah yang disampaikan oleh santri Pondok Pesantren di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, yang keempat penampilan peserta hitobah, yang ketujuh penutup. Untuk acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Langsung saja menginjak acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Kepada Saudara Malik, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
sallallahu anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurin anta ikasirul awwalin anta mislahus sabarin irfan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaihi wa ajdadihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin
والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شاء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة وإلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهرا والحسن والحسين وخديجة الكبرى وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاءوا لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة المحدثين والمفسرين والمصنفين وسائر سادتنا سفيات المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شاءوا لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang kami hormati dan kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Romo Yai Anam Wahid, yang kami hormati dan kami takzimi segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darun Najah, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta sivitas akademika SMK plus Darun Najah, teman-teman santri putra, teman-teman santri putri yang kami banggakan dan semoga berbahagia. Masih sehat? Masih bisa fokus? Karena sekarang sudah mau masuk jam 11, itu waktu-waktu yang riskan, waktu-waktu yang potensi ngantuknya sangat besar. Setelah tadi kita mendengarkan seminar yang begitu panjang, dipaksa lagi mendengarkan khitobah, jelas ini adalah hal yang membosankan. Tapi perlu diingat, justru
hal-hal seperti inilah yang membuat kita bisa sukses di kemudian hari. Jujur, ketika kita lihat berita di luar bagaimana agresi militer Israel ke Palestina yang sampai hari ini belum selesai, bahkan kemarin Rafah, camp terbesar satu-satunya yang masih ada, diserang lagi oleh Israel. Bagaimana kita lihat dunia yang semakin kacau balau. Juga kemarin kita ada pemilu, udah pada milih? 01, 02, 03. Setelah kemarin pemilu yang lumayan cukup banyak provokasi yang timbul di sosial media seperti Twitter, Instagram dan yang lain. Jelas kita lihat dunia luar ini sangat tidak aman. Tapi ketika saya bertemu dengan Romo Yai, bertemu dengan teman-teman santri putri, santri putra, satu hal yang saya dapatkan apa? Ternyata dunia ini masih baik-baik saja dengan ketemunya saya dengan kalian. Karena apa? Karena dengan adanya kalian, dunia ini aman. Dengan adanya kalian, dunia ini aman. Kalian harus percaya itu. Kenapa? Karena jelas selama ada orang yang masih menuntut ilmu agama, maka kiamat masih jauh. Maka pertahankanlah itu agar kiamat masih jauh. Maka jangan pernah pulang ke rumah sebelum tamat mondok semua? Ada yang di rumah? Yang penting belajar ilmu. Oke? Bisa bagus? Oke. Ini mewakili teman-teman saja. Gini, yang ingin saya sampaikan satu hal, bahwa kalau kita menyimak seminar dari awal sampai akhir, bagaimana tadi tutor menjelaskan tata cara beribadah orang sakit. Satu hal, pola pikir yang harus ditanamkan oleh kalian, yang harus ada dalam hati kalian, bahwa jelas syariat itu sangat memberikan kemudahan. Agama Islam itu adalah agama kemudahan. Orang gak kuat puasa, gak usah puasa. Orang gak kuat sholat berdiri, sholat sambil duduk. Orang gak kuat wudhu, ada tayammum. Ini adalah sebuah kemudahan yang hanya dimiliki oleh agama Islam. Perlu Anda tanamkan cinta Islam. Karena apa? Karena agama ini sangat mudah. Jalan keluar itu tidak hanya satu, tapi ada banyak. Kalau tadi teman-teman perhatikan, puasa kalau gak kuat seperti ini, sholat kalau gak kuat seperti ini, itu menunjukkan bahwa agama ini sangat mudah. Nah, kenapa? Kalau misal ada pertanyaan seperti ini, kalau memang agama mudah, kenapa masih diwajibkan sholat? Padahal kalau memang mudah meninggal wajib sekalian, bener gak? Kenapa kok masih diwajibkan puasa, ada fidyah dan sebagainya? Padahal kalau memang mudah, gak usah wajib sekalian. Pernah berpikir seperti itu? Belum berpikir? Belum pernah berpikir? Gak punya pikiran? Gini, saya kasih tahu satu hal. Kenapa kok masih wajib sholat padahal keadaannya sakit? Karena ibadah itu bukan kebutuhan Allah. Ibadahnya Anda, sholatnya Anda, puasanya Anda, hajinya Anda, semua itu yang butuh bukan Allah. Yang butuh siapa? Diri kita sendiri. Kalau teman-teman lihat ilmu psikologi, bahwa manusia itu secara naluriah akan mencari hal-hal yang sifatnya gaib. Karena apa? Karena akal manusia
tidak akan pernah mampu untuk menjelaskan banyak hal yang terjadi di dunia ini. Contoh, langit di atas tanpa ada penyangga. Itu ilmuwan itu berpikir keras untuk memecahkan itu. Awan bergerak dengan sendirinya, angin dan sebagainya, gunung dan sebagainya. Akal, kalau murni hanya akal gak akan mampu. Maka karena gak mampu secara naluriah, mereka akan mencari kekuatan gaib yang besar untuk menjelaskan semua itu. Satu hal yang sampai sekarang ilmuwan tidak bisa pecahkan adalah kematian. Ilmuwan sekarang berlomba-lomba bagaimana cara mencegah kematian. Sampai sekarang nggak ada obatnya. Sampai sekarang nggak ditemukan ilmunya. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang gaib yang akal tidak akan pernah mampu menjelaskannya. Maka puncak ilmu tauhid adalah ketidakpahaman. Adamul idrakun. Udah belajar? Ketidakpahaman dalam ilmu ketuhanan adalah sebuah kepahaman yang benar. Maksudnya apa? Akal selamanya tidak akan pernah mampu untuk menjelaskan kekuatan yang sangat besar. Karena ilmu yang ditangkap oleh akal adalah ilmu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Dan banyak hal yang tidak ditangkap oleh panca indera yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Maka karena akal nalurinya seperti itu, Allah berikan sebuah solusi agar akal kita mampu, agar otak kita tidak pecah. Apa solusinya? Adalah dengan ibadah. Dengan ibadah kita ngecas. Dengan ibadah kita bisa menyambungkan apa yang terjadi di dunia ini dengan hal yang sebenarnya. Maka pentingnya ibadah seperti itu. Ibadah itu kebutuhan kita. Ibadah itu kebutuhan kita. Karena untuk agar akal mampu menjelaskan semuanya. Beruntung kita umat Islam ada ilmu tauhid, menjelaskan sesuatu gampang. Langit berdiri tanpa penyangga, kuasa Allah. Gunung tinggi besar, ada apinya, ada meletusnya, itu karena kuasa. Nah itu beruntungnya kita umat Islam seperti itu. Silahkan lihat, maaf agama yang lain apakah seperti itu? Belum. Karena hanya Islam yang memang benar-benar memperhatikan kehidupan umatnya dari sosiologi, ekonomi, dan yang lainnya. Kalau teman-teman buka Fathul Qorib, ada ilmu masalah tentang malah itu kan ekonomi semua dan yang lainnya. Maka yakin, cintailah agama kita sendiri, karena agama kita ini adalah agama yang mudah, agama yang menghantarkan kita menuju kebahagiaan. Itu saja. Karena ini lomba ini, oh bukan, saya kira tadi ada perwakilan lomba, ada juaranya, tapi gak apa-apa. Kalau memang nanti dari tadi yang disampaikan masih kebingungan, ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya harap silaturahmi kita tidak hanya selesai setelah ini bubar. Silahkan kita sambungkan silaturahmi. Silakan di follow IG-nya grup kami, bukan IG saya, grupnya. Ada IG apa? Pancabaraya ya. Pancabaraya Official, silahkan. Nanti tanyakan apa saja. Yang penting jangan nomor WA, Instagram, TikTok jangan. Sudah. Ya itu saja. Banyak kurangnya dari kami pribadi, ada baiknya itu dari Allah. Terima kasih. Saya pribadi sangat bahagia bisa bertemu dengan teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat selaku Bapak Chandra Dwi Putra Estre selaku Kepala Sekolah SMK Plus Darun Najah, dan kepada yang terhormat selaku pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Gus Anam Wahid, dan kepada yang terhormat kepada Bapak Kiai Samingan Hidayat dan Ibu Yuni Yunisi selaku pembina Fitoba SMK Plus Darun Najah, dan kepada yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta staf administrasi yang saya hormati, dan kepada yang terhormat kakang-kakang santri Lirboyo yang saya hormati, dan tak lupa kepada para pemuda-pemudi Islam umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi besar Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, selaku umatnya, semoga kelak kita bisa berjumpa dengannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kehadiran saya di sini, saya akan berceramah tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai para sahabat, tahukah kalian golongan orang yang mulia? Tahukah kalian golongan orang soleh?" Sahabat berkata, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" Rasul berkata, "Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia, sedangkan mereka selalu berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia, sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian sahabatku tidak mulia, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia." Sahabat berkata, "Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasulullah." Rasulullah menundukkan kepala dan berkata, "Golongan orang mulia, golongan orang soleh adalah golongan yang datangnya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah memandang langsung wajahku, mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka adalah pemuda akhir zaman. Tuba liman yarani wa amana bi wa tuba liman lam yarani wa amana bi." Sungguh beruntung bagi orang-orang yang melihat kemudian sungguh beruntung bagi orang-orang yang melihat kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei kalian umat manusia, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat,
hei kalian semua manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma'anitum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kau menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum engkau menangis, dia lebih dahulu menangis. Sebelum engkau berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, menjaga keyakinan kalian, menjaga tauhid kalian. Agar apa? Agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap berada di jalan Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman beliau sangat cinta. Beliau mencintaimu sebelum kau mencintainya. Beliau merindukanmu sebelum kau merindukannya. Beliau menyayangimu sebelum kau menyayanginya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad. Allahu Akbar. Ya Rabbul Alamin. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang pernah merasakan kepanasan kedinginan 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau adalah seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Beliau adalah seorang manusia yang dimana bibir beliau pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan perjuangan beliau? Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian? Ketika itu, ketika Nabi Muhammad sedang berada di kota Taif, beliau dilempari batu sampai darah beliau mengelucur ke bawah. Lalu darah tersebut ditampung oleh Rasul. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampung darahmu ya Rasul?" Rasul menjawab, "Jikalau darahku sampai jatuh di atas tanah Taif, maka penduduk Taif pasti akan ditenggelamkan oleh bumi. Sedangkan mereka adalah umatku," kata Rasul. Begitu besar perjuangan Nabi Muhammad kepada kalian, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kalian sehingga mengorbankan jiwa, nyawa dan darah demi kalian. Tetapi kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, merusak sunnahnya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan Al-Qur'annya. Untuk apa kita duduk di sini? Untuk apa kita duduk di sini selain bukan karena iman dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad penuh dengan lika-liku. Sudahkah kita memperjuangkan? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua tangan kita untuk memberi golongan-golongan orang yang dimuliakan oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan lisan kita untuk mendakwahkan atau mensuarakan ajaran syiar Nabi? Sudah belum? Jikalaupun sudah, kita belum bisa untuk membalas dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun engkau merangkak dari rumahmu menuju makam Nabi, engkau merangkak bukan dengan kedua kaki, merangkak bukan dengan kedua tangan, tapi engkau merangkak dengan menggunakan mata dari rumahmu menuju makam Nabi, itu masih belum bisa untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, pada kala itu ada seorang sahabat yang perjuangannya itu sangat besar, perjuangannya itu sangat besar untuk membela Nabi Muhammad. Ketika itu kaum kafir Quraisy sedang gencar-gencarnya untuk memburu Nabi Muhammad untuk dibunuh. Akhirnya Nabi Muhammad berniat untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada malam itu Nabi Muhammad
berencana untuk berhijrah, dan Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, biarkanlah aku yang menggantikan posisi tidurmu, sebab orang kaum kafir Quraisy pasti mereka ingin membunuhmu. Biarkanlah aku yang tidur di atas kasurmu ya Rasulullah. Engkau pergilah bersama Abu Bakar." Akhirnya Nabi Muhammad ketika malam itu pergi bersama sahabat Abu Bakar. Menjelang pagi tiba, datanglah kaum kafir Quraisy mendekati rumahnya Nabi Muhammad dan mereka masuk. Setelah mereka masuk, mendapati ada seorang yang sedang tertidur di kamarnya Nabi Muhammad. Subhanallah, Allah menggerakkan kedua tangan kaum kafir Quraisy untuk membuka itu selimut sehingga tidak jadi untuk dibunuh. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad sedang berhijrah, beliau menepi di Gua Sur. Ketika Nabi Muhammad akan memasuki Gua Sur, ketika itu Nabi Muhammad ingin masuk ke Gua Sur, Sayyidina Ali, sahabat Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, biarkanlah aku yang masuk terlebih dahulu, sebab barangkali di dalam gua ada kalajengking, macan, binatang buas atau sebagainya. Biarkanlah aku yang binasa ya Rasul. Engkau tunggu di sini." Lalu sahabat Abu Bakar masuk ke dalam gua dan mendapati banyak celah di dalam gua tersebut. Akhirnya celah-celah tersebut ditutupi menggunakan batu, ditambah dengan menggunakan batu oleh sahabat Abu Bakar. Setelah dirasa cukup aman, akhirnya sahabat Abu Bakar keluar dan masuk bersama Rasulullah ke dalam gua. Dan kala itu ketika sahabat Abu Bakar ketika sahabat Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua, Rasulullah merasakan ngantuk sehingga beliau tertidur di atas bahannya sahabat Abu Bakar. Ketika Rasulullah sedang tertidur, sahabat Abu Bakar mendapati celah yang belum tertutup di sampingnya. Akhirnya celah tersebut ditutupi menggunakan tangan sahabat Abu Bakar. Menggunakan tangan, dan pada saat itu ada ular yang sangat berbisa yang menggigit tangannya sahabat Abu Bakar, sehingga Abu Bakar merasakan sangat nyeri. Dan karena tidak bisa berteriak karena mengetahui bahwa di sampingnya ada Rasulullah, Abu Bakar menahan rasa sakit itu dengan menangis sampai tangisannya membangunkan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Apakah kamu gak rela? Apakah kamu gak ridho nemenin aku hijrah?" kata Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Bukan begitu ya Rasul. Aku menangis karena aku sedang merasakan gigitan ular yang sangat berbisa ya Rasulullah. Aku tidak takut, aku tidak mau untuk membangunkan ya Rasulullah." Lalu tangannya sahabat Abu Bakar dipegang oleh Rasulullah dan diudahi dan didoain sembuh. Singkat cerita, mengapa ular tersebut menggigit tangannya sahabat Abu Bakar, ada yang tahu? Kecokan. Ya mungkin kan tangannya gede, ularnya cilik ya iya bung, orang membuka kafe. Kenapa, dan tahu nggak mengapa ular tersebut menggigit tangannya sahabat Abu Bakar? Ada tune. Karena ular tersebut sangat cinta dan sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka tidak ada cara lain bagi ular tersebut untuk keluar selain dengan menggigit tangannya sahabat Abu Bakar. Masya Allah. Sekian dari masih ada kan? Ketika itu langsung datang para kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy itu sudah berada di tepi gua. Nah, Allah memerintahkan seekor laba-laba dan seekor bundara untuk membuat sarang yang sangat lebat untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Jadi ketika kaum kafir Quraisy berada di samping gua, kaum kafir Quraisy melihat, oh ini gua banyak sarangnya. Jadi tidak mungkin ada seseorang di sana. Jika ada seseorang, maka sarang tersebut sudah habis dibersihin begitu. Akhirnya Nabi Muhammad selamat. Sebelum saya tutup, saya akan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri,
anta iksiru wa wali anta misbahu suduri ya habibi ya Muhammad ya arusai khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusai khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam qiblatain. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ya wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kepada Bapak PST selaku Kepala Sekolah 14 Darmajat, yang saya hormati Bapak Kiai Samungan, Ibu Lima Yuningsih, dan Bapak Rasihun selaku Pembina Sekolah SMP 14 Darmajat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas yang menjadi syarat diterimanya amal. Seperti yang kita ketahui, umat Islam dituntut oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk senantiasa memperbanyak perbuatan baik. Berbuat baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Namun Islam mensyaratkan standar yang tinggi dalam perbuatan baik. Maksudnya kebaikan saja tidak akan cukup karena belum tentu menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT. Islam tidak hanya menuntut kita untuk berbuat baik, tapi juga harus diiringi dengan rasa ikhlas. Ini menjadi syarat utama diterimanya perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Ikhlas dalam berbuat baik berarti melakukan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Berbuat bukan yang orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari manusia dan tidak pamer karena sudah merasakan cukup amal perbuatannya yang ditunjukkan kepada Allah SWT. Demikian ceramah singkat tentang ikhlas ini. Saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nik, unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma yang terhormat kepada Gus Anam Wahid selaku pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah, yang saya hormati Bapak Chandra Putra ST selaku Kepala Sekolah Islam, yang saya hormati Bapak Ibu beserta staf tata usaha, yang saya hormati Bapak Rasihun, Bapak Saningan, Ibu Yuni selaku pembina Pitoba SMP Darun Najah. Tak lupa pada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul sedekah. Sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang-orang yang tidak
Jadi kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup menjadi barakah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Justru Allah akan melipat gandakan harta yang sudah kita sedekahkan. Semoga dengan bersedekah akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang dan membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Chandra Dwi Putra selaku Kepala Sekolah SMK Puskesnaja, dan yang terhormat kepada Gus Anak Wahid selaku pengasuh Ponpes Naja, yang terhormat kepada Gus Rohim Bapak dan Gus Mahmud Ghazali selaku pengurus Ponpes Naja, dan yang terhormat kepada selaku pembina Bapak SMK Puskesnaja Bapak Kiai Saminan Hidayah dan Ibu Yuni, dan yang terhormat kepada Bapak Kiai, yang terhormat kepada Pak Miftah selaku wali kelas 12 BSN, dan yang terhormat kepada seluruh dewan guru beserta staf TU yang saya hormati dan saya sayang, dan tidak lupa kepada mas-mas dari Pondok Pesantren apa? Dan tidak lupa kepada teman-teman siswa-siswi yang saya banggakan. Di sini saya ingin menyampaikan ceramah menuntut ilmu. Mengapa menuntut ilmu penting di kehidupan? Ada yang tahu? Oke. Jadi menuntut ilmu adalah ilmu pengetahuan, memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu, sebagai telah diberikan contoh Allah SWT telah berfirman pertama yang turun bahwasanya Allah mengajari Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajari membaca. Selain itu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu. Jadi ilmu itu penting di kehidupan kita. Tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa. Bagaimana cara ini dan cara itu. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dan satu pesan yang saya ingin sampaikan terutama kepada anak-anak yang suka bolos sekolah ataupun bolos pelajaran. Orang tua di rumah banting tulang, keringat mengalir sederas-derasnya. Apakah kalian tidak sadar dengan perjuangan yang besar kepada orang tua? Pahami perjuangan kedua orang tua. Hormati mereka. Jangan anggap mereka sebagai teman sendiri. Jika tidak karena mereka,
kalian tidak ada di dunia ini. Sudah tahu kan? Nah, kalau sudah tahu, mengapa kalian masih saja bolos sekolah? Seakan-akan kalian itu tidak menghargai perjuangan pekerjaan mereka. Batik tulang tiap hari, keringat mengalir deras, kadang pinggang bengkek atau apa, pegal-pegal dan selainnya. Apakah kalian tidak sadar? Oke, mungkin kalian sekarang bisa menyempurnakan mereka. Tapi ingat, 10 sampai 20 tahun kemudian, mereka itu bukan mereka tenaga yang sekarang dan umur mereka yang sekarang. Muka mereka dan raut wajah dan juga badan seluruh anggotanya sudah mulai keriput dan sudah tiada tenaga. Jika bisa gitu kan, jika bisa atau tidak, setelah pulang sekolah, ambil air sebaskom, usapkan kepada kedua kaki orang tua kalian dan bilang, maaf Bu, Pak, jika selama ini anakmu ini selalu membuat dosa atau selalu membuat hatimu resah. Insya Allah kalian dimaafkan sebelum takbir mendatang. Karena saya dulu waktu SMP benar-benar suka membantah kedua orang tua, namun takdir berkata, beliau sudah pergi duluan. Sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Mungkin yang masih ada kedua orang tua belum bisa merasakan, karena ya insya Allahnya jangan dulu. Saya berharap kalian itu sampai menikah, mempunyai cucu atau dan lain-lain, orang tua itu bisa melihat cucu kalian dan bisa menggendong. Mungkin dari saya sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu ta'ala quli rasulillah ijma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana fir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina wa la taduruna wa la taduruhum waffiqna wa iyyahum li taatika wajhina fi ma'syatika warzuqna birrahum fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma yassir umurana umur dini wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.